Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dikagetkan oleh sebuah kejadian yang sampai berita kepada kita. Yaitu kejadian yang terjadi pada hari Ahad, tanggal 28 Maret 2021. Adanya perbuatan teror, bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Menyikapi hal ini, maka saya, Muhammad Elfi Syam, Ketua Yayasan Dar al-Iman Kota Padang, pengasuh Surau TV, dan pengasuh beberapa yayasan-yayasan dan majlis ta'lim, menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia dan terkhusus bahwa dakwah salafiyah berlepas diri dari perbuatan ini. Bahwasanya dakwah salaf berlepas diri dari perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di gereja Katedral Makassar. Bahwasanya perbuatan bom bunuh diri ini bukanlah jihad. Perbuatan bom bunuh diri bukanlah mati syahid. Akan tetapi dia adalah bunuh diri itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidah, man qatala nafsahu bihadidah, fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha batnahu yawmal qiyamah fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, wa man qatala nafsahu bisammin fasammuhu fi yadihi fayatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam, maka senjatanya itu di tangannya. Dia menusuk perutnya dengan senjata itu. Pada hari kiamat, di dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dikekalkan selama-lamanya. Dan siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka racunnya di tangannya, lalu dia minum racunnya itu di dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dikekalkan selama-lamanya. Maka siapa yang membunuh dirinya dengan membom dirinya, maka nanti tentunya bomnya itu ada pada tangannya. Maka dia membom dirinya di dalam api neraka, kekal selama-lamanya. Maka membunuh diri adalah perbuatan dosa besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Maka bom bunuh diri bukanlah jihad, tetapi dia adalah bunuh diri itu sendiri. Kejadian di gereja Katedral Makassar, sehingga terbunuhlah orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak bersalah. Ini adalah sebuah kemungkaran, kejahatan yang sangat berat. Nabi SAW mengancam
orang-orang yang membunuh orang kafir yang diberi janji. Beliau bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah fa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Rawahul Bukhari. Kata Nabi, siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kafir yang diberi janji, termasuk juga kafir zimmi, warga negara yang kafir, yang tidak beragama Islam, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dengan jarak perjalanan 40 tahun. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari menunjukkan kepada kita ancaman berat kepada orang-orang yang membunuh orang kafir, yang mu'ahad, yang zimmi dan musta'man. Maka warga negara yang di dalam negara kita ini, maka itu adalah warga negara Indonesia yang tidak boleh kita bunuh sebagaimana bagian dari hadis ini. Maka oleh karena itu, kami mengutuk dengan keras perbuatan bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar ini. Dan ini adalah perbuatan mujrim yang harus diingkari dengan keras. Pelakunya dan orang-orang yang ikut serta di dalamnya haruslah diadili. Semoga pihak berwenang bisa menyelesaikan hal ini sampai ke akar-akarnya, sehingga negeri kita Indonesia menjadi aman dari segala bentuk teror yang mengancam keamanan negara. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengungkap pelaku-pelakunya sehingga pelakunya bisa diadili dan negara kita ini kembali menjadi aman dan warganya kembali hidup rukun dan damai, hidup antar agama dengan baik. Nabi SAW juga hidup di tetangganya ada orang Yahudi. Malahan ketika anak Yahudi itu sakit, dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Hak tetangga juga dalam agama Islam memiliki hak walaupun dia tidak seagama dengan kita. Maka oleh karena itu, sekali lagi kami menegaskan bahwa dakwah sunnah, dakwah ahli sunnah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah dan salafi berlepas diri dari perbuatan teror yang seperti ini, perbuatan yang radikal. Maka dakwah salaf berlepas diri dari itu semua, karena dakwah salaf selalu mengajak kepada kebaikan, rahmatan lil alamin, sebagaimana yang digariskan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Nabi SAW diutus dengan akhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka dakwah salaf atau salafi, dakwah sunnah dimanapun berada, selalu berupaya untuk mencontoh Rasulullah SAW. Ajarannya yang hanif, ajarannya yang lembut,
ajarannya yang rahmatan lil alamin. Itulah yang selalu disebarkan di dalam dakwah salaf. Itulah yang selalu dilakukan oleh seorang salafi di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Mari kita doakan pemimpin kita, mulai dari presidennya sampai kepada pemimpin-pemimpin di daerah, agar mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan pemerintah ini dengan baik. Mari kita doakan juga kepada pemangku-pemangku kebijakan dan keamanan Polri dan TNI agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas yang berat ini. Mari kita bantu untuk memudahkan urusan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.